percaya ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu.
perlindunganmu, penyertaanmu, sungguh sempurna, sungguh sempurna, sungguh Shalom saudara-saudara jemaat Jemaat Tuhan GPD Bukit Sion khususnya, dan saudara-saudara rekan-rekan jemaat Tuhan yang lain yang mungkin bisa mengakses ibadah online lewat video YouTube ini. Kami ucapkan selamat beribadah pada hari ini Minggu tanggal 29 Maret 2020. Dan kiranya saudara-saudara tadi sudah mengikuti dari awal ibadah kita melalui pujian penyembahan yang sudah disampaikan tadi oleh tim Praise and Worship. Dan biar kita sama-sama sudah menikmatinya, mengikutinya dengan seksama. Kini waktunya kita membuka hati Anda semua yang ada di rumah, saudara-saudaraku sekalian yang ada di rumahnya masing-masing. Saya harap kita semua dapat mengikuti dengan baik, bukan hanya menonton, tapi tolong ikut buka Alkitab, baca, dan mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Nikmatilah pelayanan firman ini dari awal sampai akhir. Nanti kita akan akhiri dengan perjamuan Tuhan atau komunion. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saatnya kami membuka hati untuk firman-Mu. Bicaralah Tuhan pada hari ini, hari Minggu 29 Maret 2020. Di sementara ibadah ini masih diatur oleh peraturan pemerintah dan pimpinan gereja kami, supaya kami mengadakan ibadah yang sifatnya online. Tuhan berkati kami, urapi hamba-Mu dan tim musik, tim pemuji, tim IT di gereja ini, bersama jemaat Tuhan di rumah mereka masing-masing. Bahkan saudara-saudara yang lain di tempat mungkin kerja mereka atau dimanapun mereka bisa mengakses link GPD Bukit Sion ini. Urapi Tuhan, urapi kami, buka hati pikiran kami Tuhan, supaya firman kebenaran ini menjadi remata Kristus dalam hidup kami. Terpujilah pimpin hamba-Mu dan pengurapan yang dari Roh Kudus sempurna memenuhi hidup hamba-Mu dari awal sampai akhirnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita yang percaya katakan amin, amin, amin. Saudaraku, mari kita buka Alkitab kita. Saya mengambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-14. Ini cerita yang kita sudah lama tahu, tapi tidak mengapa untuk kita perhatikan lagi pada saat ini. Saya mulai dengan ayat 22. Sesudah itu, Matius 14 ayat 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Waktu itu orang banyak ini yang diberi makan 5.000 orang, laki-laki, belum lagi istri dan anak-anak mereka dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan ayat 23, setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Jadi Yesus berdoa seorang diri, dia membangun komunikasi dengan Bapa di surga. Perhatikan ayat 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai. Dan ini dia, diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan
di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Perhatikan 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih jemaat Tuhan, dan saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada. Perhatikan apa yang Yesus katakan. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Tema kita pada petang hari ini adalah tema kita pada hari Minggu ini adalah jangan takut. Jangan takut. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, kita semua tentu tidak terkecuali kami pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, pastor, gembala-gembala, penginjil, pelayan-pelayan, dan seterusnya, sampai kepada jemaat biasa, kemudian di kalangan masyarakat umum. Pemerintah kita begitu disibukkan dengan peristiwa yang sedang terus terjadi. Bahkan dunia masih terus direpotkan dengan COVID-19 atau virus corona yang berbahaya hari-hari ini. Dan kalau kita melihat, saudaraku, apa yang terjadi di Indonesia saja, kelihatannya penyakit sampar ini masih bergerak di mana-mana. Akan ada pejabat-pejabat yang secara positif terjangkit atau kena dengan bahaya virus COVID-19 ini. Saudara, kita tidak bersyukur. Kita sedang prihatin untuk itu. Tapi ini kenyataan. Dunia sedang disibukkan dengan peristiwa ini. Di berbagai tempat di belahan-belahan dunia, kita semua sudah tahu lewat berita. Seluruh Asia berawal dari Cina daratan. Jepang, Korea Utara, Korea Selatan, seluruh daratan Asia, Timur Tengah, Israel tidak terkecuali, sampai ke Eropa, di Amerika Utara, Amerika Serikat, Kanada, terus sampai ke Amerika Tengah dan Amerika Latin. Di Pasifik Selatan ada Australia, Selandia Baru, dan mungkin pulau-pulau kecil di sana. Di mana gerangan tempat yang tidak terpapar virus yang mematikan ini. Di mana-mana kita mengikuti petunjuk dan arahan yang disampaikan oleh pemerintah kita. Sampai-sampai presiden kita harus turun tangan, harus selalu memberikan break news dan seterusnya. Ada informasi-informasi penting yang kita masyarakat Indonesia harus ikuti, harus perhatikan. Ada petunjuk-petunjuk praktis bagaimana menjaga diri, menjaga jarak aman dengan kawan kita, berbicara. Dan kalau bisa dianjurkan jangan keluar rumah. Dan selama hampir 2 minggu, menjelang 2 minggu ini, kita sudah mematuhi. Dan kami pihak gereja juga melakukan itu dengan menghormati apa yang menjadi petunjuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pimpinan gereja kami secara organisasi dari Majelis Pusat GPDI. Saudaraku, bahkan hari-hari ini segala bentuk hubungan-hubungan perdagangan dunia juga terganggu. Pasar saham anjlok di dalam negeri. Tadi ada berita di Amerika Serikat, penerbangan perusahaan-perusahaan maskapai penerbangan itu mulai mengadakan PHK kepada karyawan-karyawan mereka. Karena perusahaan penerbangan ini tidak bisa terbang.
Dan tidak ada penghasil yang baik, saudaraku. Kondisi ini sungguh sangat memprihatinkan. Pertanyaan kita, sampai berapa lama ini terjadi? Kita pun dalam negeri gak bisa bebas keluar. Pedagang pasar resah, restoran resah, dan seterusnya. Sekolah-sekolah masih ditutup. Saudara, kita berada pada situasi yang sangat-sangat merisaukan. Tapi firman Tuhan datang pada petang ini. Yesus berkata, ketika murid-murid sedang diombang-ambingkan oleh gelombang laut Tasik, Genesaret itu, atau danau Genesaret itu, Yesus muncul di tengah-tengah ketakutan. Gelombang yang mempermaikan mereka. Saudaraku, saya ingin baca dalam satu terjemahan. Terjemahan The Passion berkata demikian. Anda perhatikan. Tetapi murid-murid, ayat 24. Tetapi murid-murid yang sekarang berada di tengah danau terjerumus ke dalam kesulitan. Karena perahu mereka diombang-ambingkan oleh angin kencang dan gelombang yang ganas. Kalau Alkitab bilang gelombang yang ganas, ini benar-benar mengerikan. Saya dulu pernah punya pengalaman di laut. Ketika bersama, di waktu itu saya masih muda. Belum usia 30 sudah. Baru 20-an. 22. 20 bahkan. Sudah mengarungi laut di sekitaran Tominipo, daerah Sulawesi Utara. Dari Gorontalo kita ke arah selatan. Sampai Parigi Motong. Menyusur pantai lalu nyebrang ke Kepulauan Una-Una dengan perahu yang dicharter oleh majikan saya. Dan terus kemudian ke Bitung dengan membawa kopra olahan yang mau dibawa ke pabrik Sinarmas yang ada di Bitung. Lalu kita menyeberang ke Ternate. Sementara peralatan navigasi dari perahu itu sangat sederhana. Hanya sebuah kompas yang saya lihat sudah hampir tidak kelihatan. Angka-angkanya sudah luntur, saudaraku. Sudah ada air juga di dalamnya. Dan saya melihat betapa mengerikannya ketika ombak itu datang, gelombang itu datang. Perahu kami dipukul dengan gelombang dari arah laut. Dia bergeser beberapa meter. Dan ombaknya begitu tinggi. Rasa-rasanya yang hitam mengerikan, saudaraku. Rasa-rasanya dia mau telan kita. Wow. Mengarungi samudra atau lautan yang bergelombang besar ini mengerikan. Nyawa kita rasanya sudah di hujung tanduk. Sebentar lagi kalau kita celaka, maka kita akan tenggelam, apalagi saya tidak bisa berenang. Di dalam perahu itu tidak dilengkapi lagi dengan alat-alat pelampung. Dia paling bantal, kita rebut-rebutan nanti dengan awak perahu waktu itu. Saudara, kesibukan di dalam perahu itu cukup besar. Ketika ini ada badai, mereka sibuk teriak-teriak. Saya bisa memahami bagaimana murid-murid ketakutan karena ombak yang besar. Yesus berkata demikian. Selanjutnya ayat 25. Kira-kira pukul 4 pagi Yesus datang kepada mereka dengan berjalan di atas ombak. Terjemahan tadi dikatakan di atas air. Tapi yang sebenarnya kalau kita jawab pakai logika, karena ini lagi berombak besar, Yesus berjalan di atas ombak, saudaraku. Wow, ini luar biasa. Yesus berjalan di atas ombak.
Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka ketakutan dan menjerit. Dan mereka teriak, itu hantu. Ayat 27 kemudian Yesus berkata, ini dia, beranilah. Ini terjemahannya yang agak lebih enak. Beranilah dan jangan takut. Aku di sini. Wah, luar biasa. Beranilah dan jangan takut. Aku di sini. Luar biasa. Tuhan Yesus, Dia datang. Dia datang di tengah-tengah murid yang sedang ketakutan karena gelombang yang besar-besar dan mempermainkan mereka di laut itu, di tengah-tengah danau yang bergelora. Sebentar lagi mereka bisa tenggelam. Yesus datang mengatasi gelombang. Saudara, kalau hari-hari ini kita sedang ketakutan dengan adanya bahaya mengerikan yang bisa merenggut seketika nyawa orang, belum lagi ancaman mungkin PHK bagi para buruh yang bekerja. Tadi saya katakan perusahaan penerbangan di Amerika mulai pesawatnya di grounded, tidak terbang karena ada penumpang. Bahkan tidak boleh ke negara-negara lain. Sehingga karyawannya mau gak mau di PHK. 200-an, berapa ya, saya lupa angkanya. Saudaraku, di dalam negeri kita menghadapi banyak kesulitan karena kondisi ini. Ayo jemaat Tuhan, jangan takut. Yesus berkata, beranilah. Artinya bangkitkan iman kita. Bangkitkan sekarang. Ini waktunya iman ini dihidupkan. Jadilah berani. Haleluya. Jadilah berani. Ya, kita mesti ikuti petunjuk pemerintah. Bersih-bersih lingkungan kita, rumah kita. Sering cuci tangan, sering mandi, keramas dan seterusnya. Ketika baru pulang dari luar, pakaian langsung dicuci. Ini baik. Disebut sebagai protokol kesehatan kita. Ini baik. Tapi jangan sampai kita kehilangan iman kita. Ayo, beranilah. Beranilah jemaat. Jangan takut, kata Yesus. Lebih jauh dia berkata, aku di sini. Dia di sini, di tengah-tengah pergumulan kita, di tengah-tengah situasi yang mengerikan. Dia ada di rumah kita, dia ada di samping kita, dia ada di tengah-tengah pekerjaan dan usaha kita yang sedang mengalami ancaman ini dan itu, kerugian ini dan sebagainya. Wow, luar biasa. Nah, kalau kita bertanya, who are you? Siapakah engkau yang berani berkata seperti itu? Aku di sini. Dialah Yesus, pencipta alam semesta. Injil Yohanes pasal 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Dan tanpa firman itu, alam semesta ini tidak ada. Jadi Dia firman, pencipta alam semesta. Langit dan bumi ciptaannya. Lalu datang pada ayat 14, dikatakan firman itu telah menjelma, berinkarnasi dari Allah yang maha tinggi, transenden, menjadi imanen, tinggal di antara kita. Tinggal di antara manusia. Waktu itu kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Dia dilahirkan melalui perawan Maria. Lalu dia ada di tengah-tengah umat manusia. Dan dialah pencipta alam semesta. Penyakit disembuhkan. Yang susah dihibur. Yang lepra dipulihkan.
yang lumpuh berjalan, yang tidak punya uang dapat uang kayak Petrus untuk bayar bea bait Allah. Apalagi apa yang Yesus tidak bisa lakukan selain dia berjalan di atas gelombang tadi? Dia beri makan orang yang kelaparan, 4.000 orang, 5.000 dan seterusnya. Saudaraku, bahkan yang mati pun dia bangkitkan. Sampai-sampai Lazarus yang sudah 4 hari di dalam kubur, tubuhnya sudah membusuk. Secara klinik medis, orang kalau 4 hari sudah jenazah sudah dikubur, sudah berbau, bangkai itu sudah belatungan. Tapi Yesus seketika berkata, Lazarus bangkit. Dia keluar dari kuburan dan dia hidup. Luar biasa. Rohnya masuk lagi ke dalam tubuh. Tubuh yang sudah belatungan, tiba-tiba belatungnya pada luntur semua. Dan tubuh Lazarus jadi utuh lagi. Lazarus hidup. Yesus Maha Kuasa. Dia pencipta alam semesta. Dan bagi Allah tidak ada mustahil. Nah, inilah yang menjadi dasar utama kita untuk jangan takut. Jadi berani, saudaraku. Ada kutipan yang saya ingin kita lihat dari kitab Nabi Nahum dalam Perjanjian Lama. Saya ajak saudara membuka kitab Nahum. Nahum 1 ayat 7 dan ayat 8a. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Haleluya. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Puji Tuhan. Ayat 8 bagian A. Dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Luar biasa. Tuhan akan seberangkan kita menghadapi bahaya ini. Ini bagaikan banjir yang melanda kita. Negara kita sedang dilanda bagaikan banjir yang besar. Dia Tuhan Maha Kuasa. Dia bisa menyeberangkan kita. Dia membuat kita memiliki perlindungan yang aman, yang memberikan kepastian dan ketenangan yang sempurna. Tidak sia-sia. Ketika dia berkata jangan takut. Nah, sekarang pertanyaan, apa sikap gereja Tuhan menghadapi kondisi ini? Saya hanya mengutip saja dalam kitab Tawarik, 2 Tawarik 14 ayat yang ke-7. Ayat ini kita sering baca, saudaraku. Tapi sekali lagi saya ingin kita memperhatikan itu. Alkitab mengajar begini, saudaraku. Dalam 2 Tawarik 7 dikatakan ayat 14, ayat 13, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar. Perhatikan ini, penyakit sampar di antara umatku dan bahkan bangsa kita. Bagaimana kita bersikap? Dan umatku ini dia. Sikap kita pada ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku, nama Tuhan Yesus disebut. Kita anak-anak Tuhan. 1, merendahkan diri. 2, berdoa. 3, mencari wajahnya sungguh-sungguh. Mungkin ada puasa, bertobat, saudaraku, mencari wajahnya. Lalu berbalik, yang keempat, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Kita minta ampun, keluarga kita minta ampun. Ini waktunya kita koreksi diri. Jemaat Tuhan koreksi diri. Bahkan bangsa kita juga kita mohonkan, Tuhan ampuni bangsa kita. Tuhan ampuni negara kita. Dari Sabang sampai Merauke. Lalu lihat apa yang Tuhan akan lakukan. Maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka. Puji Tuhan. Serta ini dia, memulihkan negeri mereka. Haleluya. Jadi Tuhan akan pulihkan negeri kita. Tuhan akan pulihkan ekonomi negeri kita dan seterusnya dan seterusnya. Pembangunan akan
hidup kembali, akan jalan lagi sesuai program pemerintah, dengan jalan dengan baik. Ekonomi rumah tangga dan masyarakat akan dihidupkan kembali oleh Tuhan. Dia Maha Kuasa, saudaraku. Haleluya. Ini sikap gereja. Kita harus mencari wajah Tuhan, berdoa. Dan memang gereja harus masuk ke dalam peperangan rohani. Dalam 2 Korintus 10 dikatakan, peperangan kita adalah masuk dalam peperangan rohani. Saudaraku, kalau kita bicara menghadapi kekuatan musuh iblis, bukan manusia, itu peperangan rohani. Ayo doa terus, puasa, rendahkan hati, rendahkan diri. Jangan ngomongin negatif, dukung pemerintah, lakukan yang bisa Anda lakukan. Gereja berbuat yang terbaik. Tapi ada satu peristiwa yang saya ingin katakan. Mari gereja ambil otoritas. Ada satu peristiwa. Kalau Anda di rumah, Anda boleh mencatat dalam 1 Tawarik pasal yang ke-21. Waktu itu, saudaraku, orang-orang Israel dalam pemerintahan Raja Daud mengalami peristiwa yang mengerikan. Saya hanya simpulkan saja apa yang terjadi waktu itu, saudaraku. Anda di rumah boleh mencatat di dalam kitab 1 Tawarik pasal yang ke-21. Waktu itu Tuhan sedang menghukum bangsa Israel dalam pemerintahnya Raja Daud, karena dia melakukan kesalahan. Dan apa yang terjadi? Malaikat maut sedang mengangkat pedangnya, membunuh orang-orang Israel. Terjadi kematian, saudaraku. Ada penyakit sampar yang datang tiba-tiba. Saya tidak tahu sudah ada virus corona belum waktu itu. Tetapi ada 70.000 orang meninggal dalam tempo 3 hari. 70.000 orang meninggal. Dari Berseba sampai Dan. Dari selatan kerajaan Israel sampai ke utara. Wow. Dan apa yang saya mau katakan pada saudara. Ketika itu terjadi. Dan Tuhan melihat. Waktu malaikat maut itu sedang mengarahkan pedangnya ke kota Yerusalem. Dia mau menghajar ibu kota kerajaan Israel di Yerusalem. Maka apa yang dilakukan? Allah sendiri. Dikatakan pula Allah mengutus malaikatnya ke Yerusalem. Malaikat maut tadi. Untuk memusnahkannya. Dan ketika hendak dimusnahkannya kota Yerusalem itu, maka Tuhan melihatnya, lalu menyesalah ia karena malapetaka yang hendak didatangkannya itu. Lalu berfirmanlah ia kepada malaikat pemusnah itu, malaikat maut itu. Ini dia firman Tuhan. Ada tanda kutip, tanda seru. Cukup. Turunkanlah sekarang tanganmu itu. Pemegang pedang membunuh manusia dengan bala sampar tadi. Entah virus apa. Pada waktu itu malaikat Tuhan itu sedang berdiri dekat tempat pengirikan Ornan, orang Yebus. Yang bisa menghentikan ini adalah Tuhan. Ayo gereja Tuhan, kita berdoa, kita mohon, kita boleh berkata Tuhan, cukuplah kiranya Tuhan, cukuplah kiranya Tuhan, khusus untuk Indonesia. Ini yang saya katakan tadi, ayo sikap gereja apa? Doa. Tuhan, cukuplah kiranya virus ini, virus mengerikan ini. Cukup Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menghentikan. Tapi gereja diberi otoritas untuk mohonkan kepada Tuhan. Haleluya. Saya berdoa kita mampu melakukan itu dengan iman. Mohonkan Tuhan.
menghentikan penyakit virus yang mengerikan ini yang merenggut banyak orang. Saudaraku, saya simpulkan, mari jangan takut. Jangan takut. Sebab ketakutan itu membuat iman kita tidak bekerja. Kalau kita sudah terlalu dikuasai oleh ketakutan, maka iman kita tidak bisa berproduksi. Dan iman datang dari berita, makanya berita firman Tuhan. Makanya banyak dengar firman Tuhan, banyak menyembah, banyak putar kaset, baca Alkitab, dan bangun hubungan kerohanian saudara lebih intim dengan Tuhan kita Yesus Kristus dan Bapa di surga. Yang berikut saya mencatat di sini, ketakutan membuat iblis bersuka cita. Kalau kita diliputi ketakutan apalagi berlebihan, selain kita patuhi aturan pemerintah, tapi kalau terus deg-degan, tak bisa lagi buat ini dan itu, iblis yang bersuka cita saudara. Haleluya. Tapi ketakutan membuat Yesus tidak puas. Haleluya. Kalau saudara baca dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-38, dikatakan apabila orang benar itu mengundurkan diri karena ketakutan, maka Tuhan jiwanya menjadi kecewa. Jiwaku, jiwa Tuhan menjadi kecewa kepada mereka. Ini sesuai Ibrani 10 ayat 38, sesuai dengan terjemahan The Passion. Inilah waktunya gereja jemaat Tuhan. Jangan takut. Haleluya. Jangan takut jemaat di rumah. Saudara dimanapun berada, jangan takut. Bangkitkan iman kita. Dekatkan diri terus dengan Tuhan. Patuhi semua peraturan pemerintah. Tapi jangan takut. Haleluya. Dan kita tahu, kitab Yohanes 1 Yohanes 5 berkata, ketika kita punya iman seperti itu, maka iman ini akan mengalahkan dunia. Haleluya. Siapakah yang akan mengalahkan dunia? Itulah iman orang-orang percaya yang beriman kepada Tuhan. Wow, kita bisa main di atas air, main di atas gelombang. Seperti Yesus, Simon Petrus kan sempat jalan di atas gelombang tadi. Hari ini, mari kita mau angkat cawan. Saudaraku di rumah, persiapkan hatimu, persiapkan cawanmu. Mungkin saya ingin semua kita mempersiapkan, sudah dibagikan anggur dan roti di tempat masing-masing saudara berada. Dan mari kita lakukan ini dengan benar. Ya, saudaraku, kita lanjutkan. Saudara di rumah ikuti, ambil roti, ambil anggur, kumpul ya saudara jemaat satu-satu keluarga. Dan beberapa rumah tangga yang bisa gabung itu lebih baik. Tapi tolong bersatu hati. Karena ini sakral, saudara, ini sakramen. Perjamuan suci itu di sakramen, komunion. Jangan sambil ketawa-ketawa. Kita minta ampun dulu sama Tuhan. Orang tua anak-anak beresin dulu, masing-masing kita punya hubungan. Dan tidak boleh ada kesombongan, tidak boleh ada kebanggaan. Para majelis di rumah, saya minta tolong dukung serius saudaraku. Ini penting sekali hari ini. Haleluya, dimanapun Anda berada. Anda bisa ikuti ini, Anda punya anggur, Anda punya roti atau hosti. Angkat di hadapan Tuhan. Hari ini kita mau mengambil otoritas ilahi karena anggur ini bicara darah Yesus. Inilah akan mengcover kita. Haleluya. 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 Akulah roti hidup yang telah turun dari surga, kata Tuhan Yesus. Jikalau seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Jadi Yesus tidak hanya mati buat kita, jemaat yang ada di rumah dan dimanapun Anda orang Kristen. Tapi sebenarnya Yesus mati untuk dunia ini. Seisi dunia. Tidak peduli dia sudah kenal siapa Tuhan Yesus atau belum. Tapi Yesus sudah mati untuk dia sebenarnya. 2000 tahun lalu.
Yesus sudah tanggung dia punya penderitaan. Dan apapun pergumulan Anda dengarkan saya kalau Anda bisa. Yesus mau menyelamatkanmu. Yesus mau bebaskanmu dari hukuman-hukuman dunia ini. Sebab, saya ulangi, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia, ini bicara kematiannya di kayu salib, dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Dan ini bicara hidup kekal. Lanjut pada ayat 54, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ini dia yang pertama, ia mempunyai hidup yang kekal. Kehidupan yang kekal, tiket masuk kehidupan kekal Anda sudah di tangan. Dan aku akan, yang kedua, ini berkat yang kedua, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ada dua kebahagiaan yang kita akan terima ketika kita membuka hati untuk Yesus. Kita dengan simbol kita terima tubuh dan darah Yesus, artinya kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka kepastian hidup kekal itu sudah di tangan, tiket Anda sudah di tangan. Dan yang kedua, Anda juga mendapatkan kepastian, kebahagiaan yang kedua, Anda dibangkitkan ketika Anda sudah meninggal dunia. Pada kebangkitan yang pertama, waktu Yesus datang pada kali yang kedua. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, kata Tuhan Yesus, dan darahku adalah benar-benar minuman. Haleluya. Jadi ini bukan simbol semata, saudaraku, tapi ini adalah benar-benar, kata Yesus, benar-benar makanan dan benar-benar minuman. Selanjutnya, sekali lagi angkat rotimu pada tangan kanan, dan kita akan deklarasi. Haleluya. Dan Anda ikuti apa yang saya akan ucapkan nanti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur. Saya ulangi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia serahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya. Mari kita pecahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan, kami mau mengangkat roti tubuhmu yang sudah dihancurkan karena kami. Baik untuk kesembuhan kami, baik untuk keluarga kami, baik untuk kaum keluarga kami, ya Tuhan. Tidak peduli dia sudah terima Tuhan atau belum. Bahkan untuk Indonesia, Tuhan. Indonesia, Anda teriak di rumah, Indonesia disembuhkan Tuhan, Indonesia disembuhkan Tuhan Yesus, Indonesia disembuhkan Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, mari kita makan. Inilah tubuh Tuhan, inilah kehidupan Tuhan bagi kita. Biarkan itu masuk menjamah tubuh-tubuh kita yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Darahmu Yesus sucikan daku. Oh darahmu Yesus bebaskanku. Oh darahmu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Angkat cawan pada tangan kanan saudara dengan penuh hormat. Ikuti selanjutnya firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru, perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan
sampai Ia datang. Mari kita angkat cawan perjanjian baru dan kita berkata, Indonesia, Indonesia ditebus oleh darah Yesus. Di Indonesia dihentikan dari semua COVID, Corona, kematian-kematian yang mengerikan ini. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus yang berkuasa di sorga, di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi. Yang berkuasa di sorga, di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi. Itu kata firman Tuhan. Kami declare oleh darah Yesus, Indonesia dilindungi. Indonesia dilindungi Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke. Pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, DPR, MPR, dan juga mereka di yudikatif, TNI, Polri, para medis, dokter-dokter, di rumah sakit, ya Tuhan, oh diberkati, dilindungi Tuhan, semua oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, kami mendapatkan perlindungan yang sempurna. Kami percaya ini firman-Mu. Kami percaya ini kemenangan buat kami. Orang-orang yang sudah percaya Tuhan Yesus. Terimalah keselamatan saudara. Yesus Tuhan Juru Selamat. Dia membuka pintu hatinya. Pintu surga. Untuk saudara yang membuka pintu hati. Buat Yesus, hari ini adalah hari keselamatan bagimu. Hari ini adalah kehidupan kekal bagimu. Dimanapun Anda berada, dimana Anda mendengarkan ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Minum, inilah darah perjanjian baru. Haleluya. Mari kita doa. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami sudah melakukan ibadah online di hari Minggu 29 Maret 2020 ini. Barangkali ada kekurangan-kekurangan, hamba-Mu tidak bisa memberi yang lebih dari ini. Karena waktu juga terbatas, tapi inilah yang hamba-Mu berikan kepada jemaat Tuhan dan dimanapun saudara-saudara yang lain bisa mengakses ini. Berkatilah mereka, sehat-sehatkanlah mereka. Lindungilah mereka semuanya. Dan kami tahu kami tidak perlu takut lagi sekarang. Kami jadi berani karena Tuhan menyertai kami. Kami kuat karena Roh Kudus dalam kami lebih besar daripada roh-roh dunia ini. Terima kasih, terima kasih. Saudaraku sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Tuhan berjanji memberkati kita, keluar masuk kita. Tidak selalu jadi ekor tapi diproyeksikan jadi kepala. Haleluya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau. Dan saya ulangi, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa kita di sorga. Cinta kasih rahmatnya yang mulia sempurna. Mulai dari opa oma, eyang mbah, sampai anak cucu buyut. Hari ini sampai hari Maranatha, Yesus Kristus datang kembali. Mengangkat kita ke awan yang permai. Masuk dalam kemuliaannya. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada COVID, Corona dan seterusnya. Tidak ada demam berdarah, dengue, tidak ada. Virus-virus dan penyakit sampar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita berkata amin, amin, amin.